Saudara-saudara bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan melayani di tengah-tengah saudara, di tengah-tengah jemaat yang dinamis dan diberkati Tuhan luar biasa ini. Terima kasih Pendeta Meti untuk perkenalannya. Nama saya memang Wahyu Pramudia, saudara-saudara, tetapi itu kata orang 12 tahun yang lalu ketika saya pindah ke Surabaya dan mulai siaran di Bahtera Yuda, Gideon rekan siaran saya berkata, "Mas, jangan pakai nama Wahyu kalau di udara." Saya bilang, "Kenapa sih nggak boleh pakai nama Wahyu?" Katanya dia kurang keren. Jadi karena nama Wahyu itu mohon maaf agak ndeso, saudara-saudara. Maka kemudian di acara on air itu saya selalu menggunakan nama yang diberikan anak-anak yang saya muridkan, saudara-saudara. Mereka suka memanggil saya dengan sebutan WP begitu ya, dan jadilah saya on air selama 10 tahun live di Bahtera Yuda, dan sekarang Anda bisa mendengarkan saya setiap hari recording untuk Amsal hari ini. Sebut saja WP begitu atau Pendeta WP, saudara-saudara. Saya sudah menikah, saya tegaskan daripada nanti ada yang nanyain, saudara-saudara. Sudah menikah, saudara-saudara, mohon maaf. Kulit saya agak gelap, saudara-saudara ya, maka saya pakai baju putih supaya enggak lebih nampak lagi kegelapannya begitu. Tuhan mengaruniakan saya seorang istri yang berkulit putih, saudara-saudara. Terang kulitnya, saya gelap, dia terang, dan di dalam pernikahan kami terang dan gelap itu bersatu, saudara-saudara. Dan terang dan gelap bersatu kemudian melahirkan anak-anak yang sesuai dengan perkataan firman Tuhan, bahwa terang akan mengalahkan kegelapan. Anak saya putih-putih persis seperti mamahnya, dan itu membuat saya terlihat seperti sopir mereka. Yuk saudara, kita buka terlebih dahulu Roma pasal yang ke-12. Saya ingin mengupas Roma 12 dari ayat pertama hingga ayat yang ke-21, saudara-saudara. Tetapi mari kita kaji bagian per bagian, kita membaca terlebih dahulu ayat yang pertama, dan setelah itu jangan tutup Alkitab Bapak Ibu, saudara dan saya, karena kita nanti akan kembali bagian ke bagian ke ayat-ayat yang tertera di sini. Roma 12 ayat yang pertama, saudara-saudara, mari kita membacanya bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, pergi ke wilayah barat ini sebenarnya menyimpan trauma tertentu untuk saya. Saya masih ingat kurang lebih 12-14 tahun yang lalu ketika kami pertama kali pindah dari Semarang ke Surabaya, saya tinggal di wilayah Surabaya Timur, saudara-saudara. Dan istri saya waktu itu ada pelayanan di hari Senin, kalau saya nggak salah, tidak terlalu jauh dari tempat ini. Maka hari Senin itu saudara-saudara saya mengantar istri saya dengan kaos seadanya, celana pendek, toh yang pelayanan istri saya, bukan saya. Dan kemudian kami pulang melewati jalan ini saudara-saudara, jalan di depan Ciputra World itu loh. Dan saat itu ingat belum ada Waze, belum ada GPS, belum ada apapun. Dan itu jalan yang baru yang saya lewati, saudara-saudara. Saya tahu saya harusnya mencari putar balik kan, kalau mau kembali ke arah timur. Tetapi di perempatan TVRI itu, saudara-saudara, menjelang perempatan itu saya bingung. Saya harus ambil lajur yang mana? Apalagi saya pernah diperingatkan penatua, "Pak, Bapak salah lajur," semprit polisi. Lain di Semarang, Semarang itu Anda dari kiri mau ke kanan, kanan kiri, atas bawah silahkan. Tapi di sini harus betul lajurnya. Nah karena saya sambil nyetir, sambil mikir saudara-saudara, maka saya terlambat mengambil jalur yang paling kanan. Jalur yang paling kanan kan untuk putar balik kan? Saya mengambil jalur kedua dari kanan. Nah kalau kedua dari kanan harus belok kanan ke negeri antah berantah.
yang saya tidak tahu pada waktu itu, saudara-saudara. Jadi ketika berhenti di lajur kedua paling kanan dari kanan itu, saya sadar saya salah. Dan karena saya sadar saya salah, saya lakukan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Berdoa, semoga tidak ada polisi, dan berjaga-jaga, pasang mata dengan baik. Puji Tuhan tidak ada polisi. Maka ketika lampu itu hijau, saudara-saudara, dengan sendirinya di perempatan ini loh saudara-saudara. Tadi saya melewatinya dan langsung teringat. Dari dua kanan itu saya langsung putar balik. Lega sekali rasanya. Lalu terdengarlah suara yang merdu itu. Prit! Dan seorang polisi tahu-tahu di depan mobil saya. Saya curiga dia jatuh dari langit. Atau kalau enggak muncul dari bawah bumi. Sudah saudara-saudara, saya enggak punya pilihan lain, saya minggir. Minggir saudara, saya bawa STNK dan SIM saya, polisi nanya. Mas tahu kesalahannya apa? Dan saya rasa semua mengalami yang sama. Di hadapan polisi kecerdasan kita menurun drastis. Hah, apa ya Pak? Padahal kita tahu salahnya apa. Baca nama Wahyu Pramudia, pekerjaan lain-lain di situ. Saya nggak bisa memasukkan pendeta di situ, saudara-saudara. Kemudian dia minta STNK dan dibuka pemilik Gereja Kristen Indonesia. Lalu dia bertanya, Pak, itu mobil gereja? Dan saya menjawab, betul itu mobil gereja. Dia menengok lebih tajam lagi melihat ke arah istri saya, kaca film saya waktu itu agak terang, lalu menunjuk istri saya sambil berkata, itu ibu pendeta? Dan saya jawab, betul itu ibu pendeta. Dilipat STNK-nya, dimasukkan SIM-nya, diberikan kepada saya. Dan saya terima, dan kode tangannya menyuruh saya pergi. Maka saya segera menuju mobil saya sebelum dia berubah pikiran. Hanya kurang 2 langkah dari mobil itu, pundak saya ditepuk oleh polisi tadi. Perasaan saya udah gak enak. Deg-degan. Mungkin itu yang namanya cinta. Deg-degan banget saya. Lalu dia berkata dalam bahasa Jawa Timur, ya, Mas, kamu ini bawa mobil gereja, bawa ibu pendeta. Jangan mbok pikir jadi sopir kui gampang. Saudara-saudara, tidak ada yang salah bukan dengan menjadi seorang driver atau supir karena setiap pekerjaan itu mulia. Tetapi problemnya saudara-saudara adalah dengan 2 data benar yang dia dapatkan itu, bahwa itu mobil gereja, bahwa itu ibu pendeta, lalu kenapa konklusinya? Anda aja udah tahu ceritanya masih tega ngomong gitu. Itu membuktikan saudara bahwa manusia Anda dan saya itu adalah orang yang mengumpulkan pengalaman hidup kita dengan begitu seksama. Pengalaman hidup itu kita simpan di dalam benak kita, membentuk kerangka berpikir kita. Nah, kerangka berpikir kita itu akan nampak di dalam ucapan dan tindakan kita. Sayangnya kerangka berpikir kita belum tentu benar, bisa saja salah. Dan kadang-kala kesalahan itu menggelikan, kadang-kala kesalahan itu fatal, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya Alkitab diberikan kepada kita, itulah sebabnya Tuhan berfirman, itulah sebabnya dia berkata-kata, itulah sebabnya dia berbicara. Ketika dia berfirman, dia ingin saudara-saudara agar kita melihat segala sesuatu bukan dari pengalaman kita yang bisa salah dan keliru itu, tetapi kita melihat segala sesuatu berdasarkan sudut pandang Tuhan. Kita diajar melalui kebenaran Tuhan untuk melihat hidup ini bukan seperti yang kita mau, tetapi seperti yang Tuhan
mau. Dan perspektif tentang kehidupan inilah, apa yang harus kita lakukan dengan hidup inilah yang muncul di ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Konkret firman Tuhan mengharapkan Anda dan saya untuk melihat hidup ini, tubuh ini, bukan untuk kemauan kita, bukan untuk urusan kita, bukan untuk agenda kita, tetapi hidup kita untuk Tuhan. Itu disebabkan, dituliskan, persembahkanlah tubuhmu. Mempersembahkan berarti memberikan, bukan? Mempersembahkan berarti tidak memegang erat, tetapi melepaskan, bukan? Dan untuk memberi alasan mengapa kita harus mempersembahkan hidup kita, firman Tuhan di awal menegaskan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Alasan atau motivasi untuk melepaskan hidup ini kembali kepada Tuhan, untuk memberikan hidup ini kembali kepada Tuhan, karena Allah sudah terlebih dahulu menyatakan kemurahannya. Ketika saudara membaca Roma 1 hingga pasal yang ke-11, Anda akan menemukan bagaimana manusia diciptakan Tuhan, dosa menghancurkan seluruh aspek hidup manusia, dan Allah itu menaruh belas kasihan atas manusia. Itu sebabnya dia memanggil Abraham, itu sebabnya dia memanggil Israel. Tetapi Abraham atau Israel itu kemudian tidak sanggup untuk menjangkau bangsa-bangsa yang lebih luas lagi. Sehingga Israel pun berkali-kali memberontak kepada Tuhan sampai akhirnya Kristus mati di atas kayu salib. Bukan karena Tuhan harus menyelamatkan manusia. Siapa yang berani mengharuskan Tuhan? Tetapi karena kasih yang ada di dalam hati Bapa ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyatakan kemurahan Allah. Yesus Kristus anak yang tunggal itu berdarah-darah di atas kayu salib. Dan sebagai ucapan syukur, mengingat kemurahan Allah itu, firman Tuhan berkata, persembahkan, berikan, lepaskan hidupmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, kalau kita selesai di ayat pertama saja, saudara-saudara, maka kita tidak akan tahu kalau hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan itu konkretnya yang seperti apa sih? Apakah saya tidak boleh punya pekerjaan? Apakah saya tidak boleh berhasil? Apakah saya tidak boleh berkeluarga? Apakah saya tidak boleh mengejar impian saya sendiri? Nah, mari kita lihat bagaimana persembahan hidup kepada Tuhan itu dalam wujud yang paling konkret. Wujud yang pertama ada di ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wujud konkret hidup yang telah dipersembahkan kepada Allah adalah perubahan akal budi. Transformasi yang terjadi di dalam akal budi. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan by the renewing of your mind. Pembaharuan pikiranmu. Nah, penegasan ayat ini menegaskan kepada Anda dan saya. Bahwa ketika Anda dan saya percaya, ketika kita menjadi Kristen, ketika kita dibaptiskan, akal budi pikiran kita itu tidak otomatis dibersihkan dari yang jelek dan langsung diganti yang baru. Jadi enggak kayak piring kotor dikasih air, dikasih mama lemon, kemudian bersih, kesat. Enggak, saudara-saudara. Ketika Anda dan saya menjadi orang Kristen, Alkitab mengatakan kita menjadi manusia baru. Ya, baru identitas kita, baru anak Tuhan, merasakan kasih karunia. Tetapi di dalam pikiran ini masih ada sisa-sisa, masih ada pola pikir yang berasal dari pengalaman kita sebelumnya. Nah, yang lama inilah yang harus diperbaharui
melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak otomatis langsung seperti memorinya diiris, di-delete, langsung semua hanya suci, 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 suci. Enggak. Saudara-saudara, kadangkala memori yang ada di dalam rasio kita itu, bentukan dari pengalaman hidup kita itu kelihatan ketika hidup kita itu sedang berguncang. Ketika berguncang. Saya beri contoh sederhana. Suatu kali saya dijemput panitia untuk mengisi retreat dan KKR di Kota Batu. Saya, saudara-saudara, duduk di depan, saya tidur karena dijemputnya jam 5 pagi, saudara-saudara. Bayangkan jam 5 pagi, saya tidur jam 2, jam 5 sudah dijemput, itu nyawa saya belum lengkap, saudara-saudara. Jadi yang nyetir anak muda itu. Nah di tengah perjalanan saya tahu kok, saya sadar itu jalan tol. Tiba-tiba itu saya agak sadar, saudara-saudara, melihat di depan itu ada seekor kucing lewat. Nah mobil sudah terlanjur cepat. Maka adegan berikutnya adalah terdengar suara gluduk. Dan yang nyopir langsung kaget, Pak kita melindas kucing ya? Kayaknya begitu deh. Bapak yakin itu kucing? Yakin, saya lihat itu kucing. Mati enggak Pak? Wah saya belum kontak Adiasa sih. Terus mobil kami menepi, dia nyalakan lampu itu. Saya bilang kenapa? Pak, katanya kalau kita nabrak kucing, itu tanda kita sial loh Pak. Terus, ya kita harus cari kucing itu Pak. Terus, kuburkan. Terus maksudmu saya pimpin ibadah kedukaannya gitu. Saya bilang, nak, menabrak kucing itu bukan tindakan yang baik. Tetapi masih syukur itu kucing. Kalau itu penyeberang jalan, itu urusannya besar. Kalau itu anjing peliharaan lepas dari mobil, urusan kita gede. Itu tadi kucing liar, kurus. Barangkali dia juga mau bunuh diri tadi. Enggak loh Pak, beneran Pak. Kata mami saya, kalau kita nabrak kucing itu mesti. Anda lihat kan? Dia sudah belasan tahun. Sekolah minggu, ikut persekutuan pemuda, pelayanan. Tetapi caranya berpikir masih mewarisi dari yang lalu. Ketika keluarga debat soal hari baik untuk pernikahan. Enggak hitungannya begini, enggak hitungannya begitu. Itu kan kalau Anda adalah orang Kristen yang berdedikasi melayani Tuhan, pertanyaannya mengapa mesti debat sih? Bukankah setiap hari itu baik, setiap tanggal itu baik, khususnya tanggal muda. Lalu mengapa kalau nikah tanggal ini pasti nanti cerai? Wis banyak hitungannya gak cocok. Nikah tanggal itu wis pasti kawin lagi suamimu. Nah hal-hal yang tidak berasal dari firman Tuhan tetapi bercokol di dalam hidup kita. Dan ketika dalam situasi penting atau keguncangan itu muncul ke permukaan. Nah orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan harus mengalami perubahan akal budi. Itu sebabnya di tiap gereja ada acara pemahaman Alkitab, kelas pertumbuhan iman, kelas-kelas yang membukakan kebenaran firman Tuhan. Maksudnya jelas supaya kita mengganti yang lama ini dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hasilnya kita makin peka dengan kehendak Allah. Dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan apa yang sempurna. Hasilnya jelas kehendak Tuhan. Makin lama kita makin peka. Makin sensitif dengan kehendak Tuhan. Itu tidak terjadi secara otomatis. Itu terjadi ketika kita memberi diri kita diubah oleh kuasa Roh Kudus melalui firman-Nya. Kata berubah dalam terjemahan Indonesia memang seolah-olah itu kekuatan kita. Tetapi sebenarnya dalam bahasa Yunani maknanya lebih pada berilah dirimu untuk diubah oleh kebenaran firman, oleh kuasa Roh Kudus.
Saudara, orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, yang konkret pertama harus dia lakukan adalah memberi pikiran untuk diubah oleh kebenaran. Sehingga makin lama makin tahu kehendak Tuhan. Makin lama makin taat. Itu terjadi dalam dimensi pribadi. Wujud yang kedua dari orang yang mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan ada di ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa, sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat itu dilanjutkan dengan percakapan tentang konteks hidup bersama dalam jemaat. Dan ini sebuah reminder kepada kita, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan dimulai dengan transformasi diri, tetapi tidak berhenti di situ. Mesti diwujudkan dalam hidup bersama dengan jemaat. Karena itu di ayat yang ke-6 ditegaskan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Jadi firman Tuhan ini ingin menegaskan, kamu yang mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, mesti mengalami transformasi diri, mesti hidup di dalam komunitas. Dan di dalam komunitas orang percaya itu kenali dirimu. Maka perintahnya jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi yang patut kamu pikirkan. Kenali dirimu dalam komunitas, sadari kelebihanmu, sadari keterbatasanmu, sehingga terbuka bagi ruang bagi orang yang lain untuk hidup bersama, memakai seluruh dirinya, memakai karunia-Nya untuk melayani Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu bukan sekedar Anda dan saya selamat, dan kemudian berhubungan pribadi dengan Tuhan terus-menerus, tetapi juga ketika Anda dan saya menggunakan karunia untuk hidup berkomunitas. Untuk hidup bergereja bersama-sama, memakai karunia masing-masing untuk saling melayani, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi problemnya saudara-saudara pada masa kini banyak orang merasa bahwa persembahan hidup kepada Tuhan itu wujudnya ya perubahan diri saya dan kemudian saya datang ke gereja selesai. Padahal ada komunitas yang Tuhan berikan dan di dalam komunitas itulah kita menemukan karunia kita dan menggunakannya. Persembahan tubuhnya kepada Tuhan. Tetapi dia minta tubuh itu dipakai untuk melayani dalam komunitas orang percaya. Saya tahu saudara-saudara kita ini sibuk. Tetapi pelayanan itu kan tidak harus menyita seluruh waktu dan perhatian kita kan. Mungkin 10 atau 8 tahun yang lalu saya pergi ke Korea belajar dari gereja David atau Paul Yonggi-cho. 1 kilometer sebelum gereja sudah ada petugas parkir, 1 kilometer. Pakai seragam, pakai tulisan bahwa itu bukan lightsaber ya, kata anak saya yang dipegang satpam yang menyala-nyala itu lightsaber gitu katanya. Bahwa itu 1 kilometer sebelumnya. Dan ketika kami lewat yang penjaga itu, guide kami, penatua di gereja setempat itu memberi hormat kepada yang di situ. Lalu saya tanya kepada guide kami yang penatua gereja setempat yang juga bisa berbahasa Indonesia. Hebat ya Pak, 1 kilometer sebelumnya sudah ada petugas parkirnya. Itu mesti bayar berapa? Kalau di Indonesia itu kan kerjaan koster atau security. Lalu penatua yang bisa berbahasa Indonesia itu berkata, Pak, kami itu tidak membayar, itu sukarelawan kami, itu bentuk pelayanan mereka. Mereka ini siapa sih Pak?
Mereka adalah orang-orang yang sibuk Pak, tetapi menyediakan waktu seminggu 1-2 jam untuk melayani. Oh ya, siapa mereka Pak? Misalnya yang tadi saya ketemu, saya kan langsung nunduk kan Pak. Itu pemilik perusahaan tempat saya kerja. Serius Pak. Jadi para bos-bos yang terbang ke sana kemari yang tidak punya waktu itu, di gereja itu menyediakan diri melayani. Dan mereka sadar waktu mereka terbatas, karena itu mereka jadi petugas parkir. 1 kilometer dari gereja. Sekarang saya bayangkan kalau ada di gereja saya pemilik perusahaan, direktur, CEO, saya minta jadi tukang parkir, saya bisa segera pindah jemaat. Tetapi Anda paham maksud saya kan? Bahwa kalau hati untuk melayani, hati untuk berbagi itu ada, maka waktu akan dicari. Dan sadar kalau pelayanan ini butuh banyak pembinaan macam-macam, saya gak sempat, pekerjaan saya sibuk. Dia cari pelayanan yang sederhana demi melayani. Dan yang paling ideal adalah kalau kita menemukan karunia atau talenta kita dan kemudian memakainya untuk pelayanan. Kita akan bersuka cita, karunia karakter kita dikembangkan, orang lain akan diberkati. Suatu siang datang ke gereja saya seorang bapak, badannya tegap saudara-saudara, 6 pack. Kalau saya hampir mendekati 6 month. Tegar, kumis. Dia duduk, lalu dia berkata seperti ini kepada saya. Pendeta WP, saya mau pindah ke gereja Bapak. Boleh kan? Ngomongnya itu datar, tatapan mata tajam tanpa ekspresi. Sesungguhnya pada hari itu saya takut, saudara-saudara. Jadi boleh atau tidak Pak? Saya tidak bisa menunggu lama. Saya ingat apakah di laci ada cutter, ada apa begitu, kok iya kosong, saudara-saudara. Lalu saya tanya, Pak, kita ini baru ketemu dan Bapak sudah ngomong seperti itu. Ada apa? Ya karena pendeta gembala saya mengusir saya Pak dari gereja. Oh iya? Apa yang dikatakan gembala Anda? Dia bilang, saya itu gak cocok di pelayanan Pak. Saya harus pilih bidang pelayanan yang lain. Padahal sudah 7 tahun saya di bidang pelayanan itu. Tahu-tahu saya dipindah ke yang lain. Saya gak mau. Itu pelayanan saya, itu hidup saya kok. Makanya saya mau pindah saja ke gereja Bapak. Saudara saya amati ya, sudah penampilannya menakutkan, ngomongnya lugas dan tegas. Straight to the point. Jadi saya tanya, Bapak 7 tahun itu di gereja Bapak melayani sebagai apa sih? Lalu dia menjawab, sebagai ushers Pak, penerima tamu. Oh. Sebagai apa Pak? Ushers Pak, penerima tamu. Kalau saya pendetanya, saya gembalanya, enggak nyampe 7 tahun dia sudah saya mutasi ke pelayanan lain. Bayangin, wajah tegang, serius, menakutkan. Dan orang seperti ini pasti akan mengajak teman-temannya yang juga mirip dia kan. Jadi Anda bayangkan Anda masuk gereja, ada orang berbadan tegap-tegap memandang Anda tajam. Dan 5 orang misalnya. Itu kan Anda akan masuk sambil berkata, ampun Pak, ampun Pak, ampun Pak. Apalagi kalau Anda salamannya kenceng kan. Saya bilang, Pak, saya tidak tahu detailnya, tetapi saya rasa gembala Bapak betul. Temukan pelayanan yang lain ya Pak ya. Silahkan pakai tes karunia apapun, siapa yang kemudian nanti Bapak temukan cocok di pelayanan mana. Jangan pindah. Begitu ya Pak? Kurang lebih begitu Pak. Terus dia pukul meja. Ya sudah kalau gitu. Makasih Pak. Wih. Saya sangat bersyukur dia bukan jemaat saya. Tapi beberapa bulan kemudian, hampir setahun,
dia kembali. Kali ini senyumnya sudah lebih lebar. Pendeta WP, hebat, sarannya baik. Saya ambil tes karunia. Bapak tahu nggak ternyata menurut tes karunia itu karunia saya mengajar Pak. Loh, dari cara Bapak ngomong lugas dan sistematis saya percaya. Cuman memang penampilan Bapak lebih mirip dengan security. Lalu dia bilang gini, Pak, ketika karunia saya itu mengajar, kemudian gembala minta saya mencoba di kelas sekolah minggu. Karena guru-gurunya yang perempuan semua sudah give up dengan anak-anak kelas 4, 5, 6 yang liar macam-macam itu loh Pak. Jadi ketika mereka tak berdaya, gembala menyuruh saya maju ke depan. Begitu saya maju ke depan, saya liatin aja Pak. Diam semua Pak. Saya ngajar. Dari anak-anak tegang, saya tegang, sampai akhirnya kami bisa bercanda bersama, tetapi mereka mendengarkan saya. Pak, ternyata kalau melayani sesuai dengan talenta itu kita sukacita ya Pak. Nah sekarang Bapak bayangkan, selama 7 tahun berapa orang yang Bapak sudah buat takut? Saudara-saudara, hidup ini dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi persembahan itu harus diwujud nyatakan dalam perubahan pikiran, dalam mengenali dan menggunakan karunia, karena kita tinggal bersama di dalam komunitas orang percaya. Sehingga dikatakan jangan berpikir lebih tinggi yang patut kamu pikirkan. Kenali karuniamu, gunakan itu dengan sukacita agar kemudian diri kita bertumbuh, agar kemudian jemaat kita bertumbuh, persembahan kepada Tuhan itu menjadi bermakna bagi komunitas kita. Itu wilayah kedua kan saudara-saudara. Perubahan di dalam cara berpikir, hidup bersama di dalam komunitas. Tetapi hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan itu urusannya bukan hanya pada Tuhan, bukan hanya pada gereja, urusannya juga pada orang lain, pada masyarakat yang lebih luas. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi siapa? Semua orang, bukan hanya komunitas orang percaya, semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Kemudian ada perintah jangan menuntut balas. Kemudian di ayat yang ke-20 ada uraian jika seterumu lapar berilah dia lapar. Di ayat 21 dikonklusikan jangan kamu kalah terhadap kejahatan tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi hidup yang diubah oleh Tuhan ini di dalam cara berpikir digunakan untuk melayani di dalam komunitas dan dibawa dalam praktik hidup sehari-hari. Dengan orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan sekalipun. Perubahan pikiran akan berujung pada perubahan perkataan, akan berujung pada perubahan lifestyle. Sempurna tidak, sempurna belum, tetapi mesti berkelanjutan itu terjadi. Di dalam hidup ini, bukti bahwa hidup kita sudah berubah cara berpikirnya adalah perkataan dan tindakan secara khusus ketika Anda berhadapan dengan situasi yang di luar kendali Anda. Saya lagi turun dari Trawas menuju Surabaya selesai pimpin retreat. Waktu saya mau turun, ada satu orang yang tadi memberi kesaksian berkata kepada saya begini, Pak WP, saya ikut turun ke Surabaya ya, saya enggak bawa kendaraan sendiri, saya ada keperluan mendadak. Oh boleh Pak, ikut. Saya mana mungkin akan menolak orang itu saudara-saudara. Badan gede, tatoan, rambut gondrong, asik, aman perjalanan saya. Maka dia duduk di samping saya. Kami turun dari Trawas dan saya tanya, Bapak tadi sudah makan belum? Belum makan Pak WP. Bapak mau makan? Asal Pak WP traktir ya, jangan khawatir Pak. Makan itu soal kecil. Ayo Pak kita cari makan. Maka kami masuk ke sebuah restoran yang masuknya agak dalam gitu loh saudara-saudara.
Nah ketika kami sedang masuk agak dalam itu dan berhenti, entah kenapa mobil di depan juga berhenti kok. Tiba-tiba dari belakang itu diklakson terus. Tinin, tinin, tinin. Saya pikir saya kenal, saya tengok. Barangkali itu jemaat yang mau bayarin makan. Kok saya nggak kenal ya? Dan ini klaksonnya itu agresif banget gitu loh. Sampai yang di sebelah saya bilang gini, Pak WP terganggu enggak? Saya bilang ya saya terganggu, ini enggak ada apa-apa, kita semua berhenti, kok tahu-tahu dia ngelakson. Terus dia bilang gini, minta izin ya Pak WP saya bereskan. Kalau Anda di pihak saya, Anda kasih izin enggak? Saya bilang, sejadilah kehendakmu lah. Dia keluar, saya udah nggak mau lihat. Terakhir saya lihat lewat spion saudara, dia itu sedang begini, bajunya udah dilipat kan. Nah misalnya di tempat sopir itu kan di sebelah kanan di sini ya, dia itu sudah taruh tangannya di sini. Ngomong sama drivernya. Nah saya tidak tahu dia ngomong apa. Tetapi tidak sampai sekian detik kemudian mobil itu mundur dan pergi. Ketika dia duduk, dia bilang, beres Pak. Apa maksudnya beres? Jadi saya bilang sama dia begini, Pak, saya itu pernah dipenjara 15 tahun karena membunuh orang. 2 tahun yang lalu saya barusan bertobat. Dan ketika Bapak klakson-klakson itu saya tersinggung loh Pak. Kalau saya ngikutin manusia lama saya, dulu saya pernah orang kayak Bapak saya pukuli sampai patah tulang. Tapi tolonglah saya ya Pak, tolong saya ingin hidup benar. Saya cuma ngomong gitu Pak WP, dia pergi. Saya bilang ya iyalah. Tapi saya bilang sama dia, kamu luar biasa ya. Pak, yang paling susah itu bukan gitu. Yang paling susah berapa bulan lalu istri saya. Saya kan sudah bertobat selama setahun. Saya sudah dibaptis. Tapi casing saya ya kayak gini. Masih menakutkan, masih segala macam gak karuan. Saya baca firman setiap hari. Istri saya cuma ketawa sinis. Saya berdoa setelah saya bertobat. Dulu saya berdoa pakai suara Pak. Ya Bapak. Terus terdengar suara, ya anakku. Istri saya Pak. Dia meledek saya. Tetapi saya tahan supaya saya sabar. Saya sadar dulu sebelum saya bertobat, istri saya bolak-balik masuk UGD, hampir mati gara-gara saya. Saya tahan sabar. Tetapi berapa bulan yang lalu saya tidak sabar. Ketika saya sedang berlutut berdoa, istri saya sedang ngepel, tiba-tiba dia mengangkat ember bekas ngepel itu, diguyurkan Pak. Sambil bilang, tak baptis lagi ya kamu ya. Saya marah. Saya angkat istri saya, tarik bajunya, saya pojokkan di dinding, dan saya mau pukul dengan tangan kiri saya. Tapi ketika saya mau mukul itu, tangan saya gemeteran Pak. Seperti ada suara dalam hati yang berkata, ampuni dia, maafkan dia. Saya sampai diam lama, istri saya sudah saya angkat gini sampai ngomong, mau pukul-pukul aja, gak usah pakai doa. Akhirnya saya gak berdaya Pak. Tangan saya gemetar, di situ ada cantolan gitu, saya taruhlah istri saya di situ Pak. Susah jadi orang yang memberi hidup kepada Tuhan ya Pak. Ke orang lain saya lebih sabar. Ke istri saya nggak sabar. Tetapi syukur Roh Kudus itu ingatkan. 3 hari setelah peristiwa itu dia bercerita, istri saya itu mengalami pendarahan. Berhari-hari saya nggak punya uang, saya nggak bisa bawa ke dokter. Tidur di rumah.
Suatu pagi saya datangi istri saya ulurkan tangan saya, istri saya teriak-teriak, "Jangan Mbok cekik, jangan Mbok bunuh aku." Lalu saya bilang, "Enggak, saya mau berdoa untuk kamu." Esok paginya pendarahan itu berhenti. Dan esok paginya istri berkata kepada saya, 20 tahun aku menikah dengan binatang. Kamu, tapi sejak tahun yang lalu saya punya suami yang baru. Kamu hebat. Seminggu kemudian istri saya dibaptiskan, Pak. Saudara mendengar cerita itu, saya hanya terdiam dan kemudian saya berpikir, apalagi bukti bahwa hidup sudah berubah selain perkataan dan tindakan. Dan ketika pikiran itu ditransformasi oleh kebenaran firman, dan ketika hidup itu diperjuangkan untuk menemukan talenta atau apapun yang kita bisa kerjakan untuk komunitas. Ketika hidup yang sudah ditransformasi itu dibawa dan dibuktikan dalam hidup sehari-hari, maka hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang dijalani seturut dengan firman itulah yang akan mengubahkan orang di sekitar kita. Dan di dalam hidup kita yang masih belum sempurna ini, orang melihat jejak pekerjaan Tuhan yang konkret. Dan itu selalu menarik orang untuk juga mengalami hal yang sama. Saudara, Kristus sudah mati bagi kita sebagai tanda kemurahan Allah. Dan Kristus yang mati bagi kita itu menginginkan agar hidup ini dipersembahkan kepadanya. Bukan berarti hanya berurusan dengan Tuhan, tetapi artinya dijalankan sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan untuk sesuai yang Tuhan mau itu, pikiran perlu diubahkan, karakter perlu dilatih di dalam komunitas. Dan pada akhirnya di dalam hidup ini dengan tubuh dan darah, dengan segala keterbatasan yang ada, hidup Kristus nyata melalui diri kita. Dan itu yang akan mengubahkan keluarga, mengubahkan gereja, dan mengubahkan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa.